Pada kali ini kita akan melakukan percobaan modul 3 yang berjudul pesawat Atwood dengan alat dan bahan. Pesawat Atwood yang terdiri dari tiang dengan skala 0 sampai 150 cm. Kemudian beban silinder yang kita sebut dengan M1 dan M2. Kemudian beban keping tambahan dengan masing-masing berat 5 gram. Kemudian penahan beban berlubang. Kemudian gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2, kemudian pencacah waktu, dan tali penggantung dengan berbahan dasar nilon. Percobaan selanjutnya adalah percobaan gerak lurus beraturan dengan mode timing 1 dengan langkah. Nyalakan pencacah waktu terlebih dahulu dengan mode timing 1. Kemudian atur beban silinder M2 pada skala 20 cm. Lalu, atur penahan beban berlubang dengan jarak 10 cm dari ujung beban silinder M2. Lalu, tambahkan beban keping tambahan sebanyak 5 keping. Lalu, atur gerbang cahaya 1 pada skala 100 cm. Kemudian, atur gerbang cahaya 2 pada skala 120 cm. Lalu, lepaskan beban M1 sehingga bergerak ke atas dan beban M2 bergerak ke bawah. Namun, pastikan untuk menahan beban silinder M2 agar tidak bergerak ke atas dan mengubah nilai yang dihasilkan. Setelah itu, catat hasil yang tertera di pencacah waktu dengan nilai E1 dan nilai E2. Kemudian, kembalikan ke posisi semula. Setelah itu, dengan langkah yang sama, lakukan percobaan sebanyak 5 kali. Percobaan selanjutnya adalah percobaan gerak lurus beraturan dengan timing 2. Dengan langkah, nyalakan pencacah waktu terlebih dahulu dan pastikan menggunakan mode timing 2. Kemudian, atur beban silinder M2 pada skala 20 cm dan atur penahan beban berlubang sejauh 10 cm dari ujung beban silinder M2. Lalu, tambahkan 5 beban tambahan sebanyak 5 keping. Lalu, atur gerbang cahaya 1 pada skala 80 cm dan atur gerbang cahaya 2 pada skala 100 cm. Kemudian, lepaskan beban M1 sehingga beban M1 akan bergerak ke atas dan beban M2 akan bergerak ke bawah. Namun, pastikan untuk menahan beban M2 agar tidak kembali bergerak ke atas dan merubah nilai yang dihasilkan. Kemudian, hasil yang tercatat di pencacah waktu dicatat sebagai besaran nilai T atau waktu. Lalu, kembalikan ke posisi semula. Setelah itu, ubah posisi gerbang cahaya 2 dengan penambahan skala sebanyak 5 cm dari posisi semula gerbang cahaya 2 sehingga akan terdapat jarak antara gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2 sebanyak 50 cm. Percobaan selanjutnya adalah percobaan gerak lurus berubah beraturan dengan timing 2. Dengan langkah, nyalakan pencacah waktu terlebih dahulu dan pastikan mode yang digunakan adalah timing 2. Pada percobaan ini, penahan beban berlubang tidak digunakan. Lalu, atur beban silinder M2 pada skala 20 cm. Lalu, atur posisi gerbang cahaya 1 tepat di bawah beban silinder M2, namun pastikan tidak mengenai sensor. Lalu, atur posisi gerbang cahaya 2 sejauh 20 cm dari skala gerbang cahaya 1. Kemudian, tambahkan 5 keping beban tambahan pada beban silinder M2.
Kemudian, lepaskan beban M1 sehingga beban M1 akan bergerak ke atas dan beban M2 akan bergerak ke bawah. Namun, pastikan menahan beban M2 agar tidak bergerak ke atas sehingga mengubah hasil yang dihasilkan. Hasil yang tertera di pencacah waktu dicatat sebagai besaran nilai T atau besaran waktu. Dengan langkah yang sama, ubah posisi gerbang cahaya 2 dengan penambahan skala sebanyak 5 cm dari posisi semula gerbang cahaya 2 sehingga terdapat jarak antara gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2 sebanyak 65 cm.